Selamat pagi Bu Rosi. Eh, saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas SDA yang sudah tertera di e-learning mengenai binary expression tree. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan tugasnya, kita harus mengenal lebih dulu nih apa itu binary expression tree. Nah, jadi binary expression tree itu merupakan jenis pohon biner yang digunakan untuk mewakili ekspresi. Pohon-pohon ini tuh mewakili ekspresi berisi operator unary dan binar. Nah, dalam binary expression tree ini terdapat suatu level atau yang disebut levels indicate precedence. Level suatu node pada binary expression tree menunjukkan tingkat dari ekspresi atau subekspresi. Nah, ini kata kuncinya. Operasi yang berada di level lebih rendah akan dikerjakan terlebih dahulu, sedangkan ekspresi di level tinggi dikerjakan belakangan. Operasi pada root adalah yang paling akhir dijalankan. Berikut ini contoh yang sebelah kiri dari binary expression tree. Dalam kita bisa merepresentasikan ekspresi ini di 3 cara yang berbeda gitu kan. Ada infix notation, prefix notation, dan postfix notation. Sekarang bagaimana kita merepresentasikan ekspresi ini di dalam infix, prefix, dan postfix notation tadi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai infix, prefix, dan postfix, kita harus mengenal lebih jauh nih apa itu infix notation, apa itu prefix notation, dan apa itu postfix notation. Nah, infix notation merupakan notasi aritmatika ditulis di antara operan. Bentuk infix ini mengikuti in order transversal pada binary tree, gitu ya kan. Nah, agar notasi infix ini nggak ambigu, kita perlu tanda kurung untuk menandai urutan yang harus terlebih dahulu dikerjakan, gitu. Nah, selanjutnya itu ada prefix. Prefix ini merupakan suatu ekspresi aritmatika mengikuti prosedur pre-order traversal pada binary tree. Ekspresi aritmatika ini menggunakan sama seperti infix tadi, prefix ini juga menggunakan tanda kurung untuk untuk tidak ambigu gitu ya kan, supaya kita menandai urutan yang harus terlebih dahulu kita kerjakan. Nah, untuk postfix notation sendiri merupakan ekspresi aritmatika mengikuti prosedur post order pada binary tree gitu kan. Nah, kalau di postfix ini kita nggak perlu gunain tanda kurung gitu. Oke, mari kita mengerjakan tugas. Nah, soal pertama yaitu diberikan infix berikut gitu ya kan. Dari infix ini kita disuruh mengubah ke dalam bentuk prefix dan postfix serta gambarkan dalam expression tree gitu kan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu prefix dulu. Nah, dari soal yang sudah diberikan, saya membuat tanda kurung gitu ya kan, menandakan bahwa prioritas gitu, mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan gitu ya kan. Nah, kalau di aritmatika sendiri kan kayak kalau di matematika itu kali duluan yang bakalan dikerjakan dan bagi dulu yang bakalan dikerjakan gitu. Makanya saya buat tanda kurungnya menandakan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Nah, karena dia prefix ya kan, kata kuncinya itu berarti pre gitu ya kan, artinya sebelum gitu. Nah, maksudnya itu gimana gitu kan, artinya operator ini kita pindahkan ke depan dari operan kita gitu. Nah, yang tadinya ini di tengah kita pindahkan ke depan ya kan, ini kita pindahkan ke depan. Begitu juga dengan bagi, kita pindahkan ke depan operan. Begitu juga dengan tanda tambah, ini kita pindahkan ke depan gitu ya kan. Sehingga nanti resultnya atau hasilnya akan menjadi seperti ini. Min tambah X kali YZ tambah bagi UVW ya kan. Begini hasil untuk prefix. Sekarang kita masuk ke postfix. Sama seperti cara awal yang saya bilang tadi, kita harus membuat tanda kurung gitu ya kan, menandakan prioritas gitu, mana yang prioritas gitu kan. Kayak kalau di matematika kan kalau ada tanda tambah dan tanda kali, berarti tanda kali duluan gitu yang dikerjakan. Nah, bedanya
ini kan postfix gitu kan. Post berarti yang artinya sesudah gitu. Yang tadinya kita yang tadinya kita memindahkan operatornya ke depan operan, yang sekarang ini di postfix kita memindahkan operatornya itu ke belakang operan. Nah, sama seperti ini kan, yang tadinya di tengah Y kali Z menjadi YZ kali gitu ya kan. Begitu juga dengan bagi, begitu juga dengan tambah dan kurang nantinya, yang bakal menghasilkan jawaban seperti ini, XYZ kali tambah UVW bagi W tambah kurang ya kan. Untuk gambar dalam expression tree-nya akan seperti ini gitu kan. Dalam menggambarkan expression tree ini saya mengikuti langsung gitu dari soal yang sudah diberikan gitu kan. Sama seperti yang tadi gitu kan, yang di atas tadi, kalau misalnya level yang lebih rendah akan dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Nah, kita melihat gitu kan, ada tambah kali kurang bagi tambah gitu kan. Nah, tapi kan ini kayak udah dibagi gitu loh. Ini kan kurangnya kan di tengah gitu kan, namanya infix itu. Nah, kurangnya kita buat menjadi root utama. Sebelah kiri kan ada X tambah Y dikali Z gitu kan. Terus di sebelah kanan ada U bagi V ditambah W. Nah, dari sini ya kan, sebenarnya kita bisa buat tadi kurung tadi kan. Ini kan yang bakalan menjadi prioritas kita gitu kan. Berarti nanti jadinya tambah X kali Y Z gitu ya kan. Nah, untuk sebelah kanannya sama seperti yang sebelah kiri. Untuk jawaban prefix, dan ini untuk jawaban postfix, begitu juga dengan gambar dalam expression tree kita ini. Ini jawabannya. Oke. Yang soal nomor 2 yaitu kita disuruh menggambarkan pohon ekspresi dari postfix, yaitu dengan soal XY ditambah ZT ZT ditambah tambah kali. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan cara stack. Nah, caranya itu gimana gitu kan? Untuk postfix scan dari kiri ke kanan gitu. Jika ditemukan operan, nah operan ini apa gitu ya kan? Yaitu angka atau variabel. Kita push operan tersebut ke dalam stack. Nah, setelah kita mengepush operan kita ke dalam stack, kita akan melanjutkan yang ke operan selanjutnya. Kalau kita menemukan operator, kita akan mempop out atau mengeluarkan dua operan paling atas dari stack. Oke, kita masuk pada soalnya. Jadi kan soalnya XY tambah ZT tambah kali gitu kan. Nah, operan pertama itu ada X gitu ya kan. Terus operan kedua itu ada Y. Nah, setelah kita melanjut ke selanjutnya, ternyata kita ketemu nih sama yang namanya operator gitu kan. Seperti yang sudah diberitahu, kalau kita menemui operator setelah kita memasukkan operan, kita harus nge-pop out atau mengeluarkan dua operan paling atas dari stack kita gitu kan. Nah, ini kan kita ketemu tanda tambah nih. Kita bakal ngeluarin si X sama si Y-nya tadi kan, kita keluarin lah. Ya kan, setelah kita keluarin kita masukkan lagi ke dalam stack. Nah, berarti kan yang di sini tuh kita simpan ada X tambah XY gitu lah ya kan. Nah, setelah itu kita lanjut ke berikutnya nih, ada operan Z sama ada operan Z nih ya kan. Terus ada operan T nih. Ternyata setelah kita lanjut berikutnya kita menemukan satu operator, sama seperti yang cara sebelumnya. Kalau kita menemukan operator, kita bakal nge-pop out dua operan kita paling atas dari stack gitu ya kan. Nah, jadi kan setelah kita masukkan tadi kan Z sama T-nya, kita kan ketemu tanda tambah. Berarti setelah itu kita keluarkanlah Z sama T-nya gitu kan. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam stack. Sisa satu nih, kali ya kan. Nah, kali ini kan apa? Operator ya kan. Tadi kan kita udah masukkan. Berarti kan di yang pertama ini tuh ada XY gitu kan. Terus yang di kedua ini ada ZT gitu ya kan. Nah, karena kita
menemukan operator, kita bakal mengeluarkan dua operan sama seperti yang tadi, tapi operan yang kita keluarkan adalah operan yang sudah kita bentuk tadi nih. Ini yang bakalan kita keluarkan, akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, inilah pohon ekspresi atau expression tree dari soal yang sudah kita kerjakan tadi. Tuh ya kan. Sekian saja penjelasan saya mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal mengenai binary expression tree gitu ya kan. Nah, saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi Bu. Mohon maaf diberi begini